Sebelum memulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, sehat selalu. Oke, sudah seminggu nih kita nggak ketemu lewat channel YouTube saya. Karena minggu lalu kalian sudah melakukan praktikum mandiri dari rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengerjakan praktikum secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita bahas tentang vektor. Nah, kali ini kita juga masih akan bahas materi tentang vektor. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan ya. Tahu ini penerjun payung. Nah, bagaimana misalkan penerjun payung tersebut mau mendarat ya? Apakah mendaratnya langsung dari atas ke bawah? Tentu tidak, karena biasanya para penerjun payung itu dia mendaratnya miring, pelan-pelan sampai dia di tanah. Nah, kenapa bisa miring seperti itu? Berarti para penerjun payung itu udah harus tahu dong di titik mana. Nah, agar sampai di titik tersebut dia udah harus melompatnya pada jarak berapa. Nah, itu semua adalah aplikasi vektor. Jadi ada dua vektor yang mempengaruhi si penerjun payung. Jadi yang pertama adalah gaya gravitasi yang ke arah bawah. Kemudian ada juga arah gaya angin. Jadi anginnya tetap dia menghempas ini penerjun payungnya. Ketika berjalan bersama-sama, nah seperti ini, maka resultan vektornya hampir sama seperti diagonalnya, sehingga nanti penerjun payungnya miring sampai tepat di tanah. Nah, seperti itu salah satu contoh aplikasi vektor. Sebenarnya vektor itu apa sih? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, dan percepatan. Setelah kalian tahu tentang vektor itu apa, sekarang bagaimana cara menuliskan vektor? Vektor biasanya dituliskan dengan huruf besar atau kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Vektor digambarkan dengan garis panah dengan terdiri dari dua bagian, yaitu ujung dan pangkal vektor. Nah, bagaimana kalau vektornya lebih dari satu? Misal ada 4 atau ada 3. Bagaimana biar supaya menjadi satu nilai? Nah, itu namanya adalah resultan vektor. Bagaimana cara menghitungnya? Simak video saya berikut ini. Menentukan resultan vektor bisa melalui metode grafis atau metode analitis. Metode grafis terdiri dari dua macam, yaitu metode jajar genjang dan metode poligon. Sedangkan metode analitis juga ada dua macam, yaitu metode cosinus dan metode vektor komponen. Sekarang kita akan membahas cara menentukan resultan vektor menggunakan metode jajar genjang. Jika kalian perhatikan, di sini ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, dengan arah yang berbeda dan besar yang berbeda. Bagaimanakah jika kalian disuruh menentukan besar resultan vektor A ditambah vektor B? Bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan metode jajar genjang? Simak video berikut. Langkah pertama adalah kalian gambarkan dulu vektor A.
Kemudian letakkan pangkal vektor A berhimpit dengan pangkal vektor B. Setelah itu, buatlah garis sejajar A dan garis sejajar B sehingga membentuk jajar genjang. Resultannya ditarik dari pangkal yang berhimpit menuju perpotongan garis sejajar tadi. Itulah tadi menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Kemudian, bagaimana jika kita menentukan resultan dua vektor dengan menggunakan metode poligon? Kalian lihat pada video ini ada dua vektor, yaitu A dan vektor B dengan panjang atau besar dan arah yang berbeda. Nah, perintahnya adalah tentukan resultan vektor yang menggambarkan vektor A ditambah vektor B dengan menggunakan metode poligon. Inti dari metode poligon adalah ujung vektor bertemu dengan pangkal vektor yang lain. Jadi kalian gambar dulu vektor A ke arah kanan, kemudian ujung vektor A harus berhimpit dengan pangkal vektor B. Dengan kata lain, gambar vektornya dilanjutkan aja. Jadi setelah A langsung gambar B. Nah, resultannya dari mana ke mana? Dari pangkal awal menuju ujung akhir dari B. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi cara menentukan resultan vektor menggunakan analisis grafis atau menggunakan metode gambar. Jadi ada dua, ada metode jajar genjang dan metode poligon. Kelebihannya seperti ini, kalau misalkan vektornya lebih dari 2, maka lebih baik pakai yang mana? Ya, betul sekali, lebih baik pakai metode poligon daripada metode jajar genjang. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung resultan vektornya? Besar resultan vektornya bagaimana? Apakah bisa dihitung? Jelas dong, simak berikut ini. Silahkan dikerjakan ya, semangat! Selanjutnya kita akan bahas cara menentukan besar resultan vektor dengan menggunakan metode analitis. Cara menentukan nilai resultan penjumlahan vektor adalah dengan cara menggunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, dengan R adalah nilai resultan vektornya dan A adalah nilai vektor A, B adalah nilai vektor B, dan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Sedangkan untuk menentukan nilai resultan pengurangan vektor, maka rumusnya kita ganti sedikit aja nih. Kita ganti bagian belakangnya minus, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. Pasti kalian bertanya-tanya nih, bagaimana caranya menentukan nilai cosnya? Ingat, menyebutnya adalah cos atau cosinus, bukan cos ya. Nah, jadi nilai cosnya kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Jadi kalian tidak perlu menggunakan kalkulator karena 5 sudut yang saya tuliskan ini adalah sudut istimewa yang kalian bisa hafalkan nilai cosnya. Jadi contohnya cos 30, bisa kalian lihat cos 30 adalah setengah akar 3. Kalau cos 60 berarti kita pasang cos 60 adalah setengah. Nah, sekarang waktunya kita berlatih soal. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah perahu memiliki kecepatan sebesar 4 meter per second. Karena gaya dorong mesinnya, perahu tersebut menyeberangi sungai dengan kecepatan arus airnya sebesar 2 meter per second. Jika kecepatan perahu tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap arus airnya, tentukan resultan kecepatan yang dirasakan perahu tersebut.
Nah, kita tuliskan dulu nih yang diketahui. Kita misalkan kecepatan perahunya kita simbolkan A 4 meter per second, kemudian kecepatan arusnya B 2 meter per second. Sudut yang terbentuk theta yaitu 60 derajat. Bagaimanakah resultannya? Nah, kita pakai rumus resultan penjumlahan dua vektor dong. Pertama, kita tuliskan dulu rumus resultan dua vektor atau resultan penjumlahan dua vektor. Jadi R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Kemudian di baris kedua, kalian masukkan angkanya. A kita masukkan angka 4, B kita masukkan angka 2, dan theta-nya kita ganti 60 derajat. Ingat pada tabel tadi, cos 60 derajat adalah setengah, maka di baris ketiga kita ganti cos 60 dengan nilai setengah. Sehingga pada baris keempat kita temukan akar 20 ditambah 8. Di baris kelima kita tulis akar 28. Nah, 28 itu adalah perkalian dari 4 dikali 7. 4 itu bisa kita akarkan sehingga kita keluarkan menjadi jawaban akhirnya 2 akar 7 meter per second. Nah, bagaimana tentang materi kita kali ini? Sudah paham? Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa menghubungi saya melalui Classroom atau melalui aplikasi WhatsApp. Insya Allah akan saya jawab dari aplikasi tersebut. Nah, jangan lupa kalau sudah paham, silahkan kerjakan soal yang akan saya tampilkan sesaat lagi. Jangan pernah takut mencoba ya nak. Dan kita harus tetap semangat, harus tetap kuat menjalani pembelajaran dari rumah. Salam semangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.